Shalom jemaat Tuhan, Kerinduanku Church dimanapun saudara berada yang menyaksikan renungan singkat di YouTube channel Kerinduanku Church. Apa kabar saudara? Senang sekali saya Pastor Zion Sahertian dapat melayani saudara pada kesempatan kali ini. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, mari yuk kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Hati kami limpah dengan syukur, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Karena kami ada pada hari ini itu semua adalah berkat kasih karunia, anugerah-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, jika sebentar kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Kau berkati hamba-Mu agar melalui setiap lidah bibir perkataannya ada kuasa, melalui setiap lidah bibir perkataannya menyampaikan isi hatinya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sambut, kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan saudara. Pada renungan singkat kali ini tema yang saya ambil adalah Allah yang sanggup melampaui segala sesuatu. Kita buka dasar firman-Nya ya. Dasar firman-Nya diambil dari Efesus 3 ayat yang ke-20 sampai ke-21. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Dari ayat yang baru kita baca saudara, apa yang dapat kita pelajari? Di poin yang pertama adalah Allah yang melampaui segala doa dan pikiran. Rasul Paulus ini mengatakan bahwa Allah sanggup melakukan lebih banyak, bahkan lebih jauh dari apa yang kita doakan atau kita pikirkan. Rasul Paulus ini mengajak kita untuk kita tidak membatasi Tuhan dengan logika kita. Jangan batasi Tuhan dengan kemampuan kita. Ya, kita memang makhluk yang terbatas. Kita manusia, seringkali kita terbatas. Kita nggak bisa jadi siapa saja. Kita tidak bisa menjadi apa saja. Kita akan selalu terbatas dengan keadaan, dengan kondisi, dengan kesehatan, dengan apapun saudara. Tapi ada dua hal yang saudara nggak boleh batasi. Yaitu di dalam harapan dan di dalam doa. Dari ayat yang baru kita baca dikatakan bahwa melakukan jauh lebih banyak. Ini adalah sebuah ungkapan hiperbolik saudara. Yang dalam bahasa Yunaninya ini mengandung kata yang sangat kuat. Secara harafiah ini lebih dari sangat banyak. Artinya apa sih? Artinya Tuhan tuh bukan hanya sanggup menjawab doa saudara. Tetapi Dia jauh dapat melebihi, melampaui segala ekspektasimu. Dalam bahasa aslinya, kata melakukan ini menggunakan poi esai. Yang artinya melakukan sampai tuntas. Tuhan mengerjakannya sampai tuntas saudara. Tuhan yang saudara dan saya sembah bukan Tuhan yang setengah-setengah. Dia tidak pernah membawa kita untuk meninggalkan kita pada saat ini. Tuhan yang menyertai saudara di awal. Tuhan tidak akan pernah membiarkan. Tapi Tuhan akan menuntun, menyertai terus engkau sampai pada akhirnya. Kenapa? Karena Dia adalah Alfa dan Omega. Tuhan tidak akan pernah membiarkan engkau. Tuhan yang akan menyertai sekalipun dalam lembah kelam. Apapun musim hidupmu, jangan pernah batasi Tuhan dengan pikiranmu. Tapi bawa itu di dalam doa dan harapan. Karena kita mempunyai Allah yang tidak terbatas. Sebagai ilustrasinya, ada seorang anak kecil yang meminta permen kepada seorang ayahnya. Tapi karena kondisi kesehatannya, sang ayah tidak memberikan permen itu. Kemudian anak itu meminta lagi untuk meminta mainan. Tapi karena di rumahnya sudah terlalu banyak mainan, ayah itu tidak memberikannya. Kemudian anak kecil ini merasa bahwa ayahnya sudah tidak sanggup lagi.
ayahnya sudah tidak mampu lagi. Seringkali saudara, sadar gak sih? Bahwa hidup kita ini sama seperti anak kecil. Kita minta permen rohani sama Allah. Sedangkan yang anaknya gak tahu adalah, anak itu bukan hanya, ayah itu bukan hanya sanggup memberikan permen. Tapi ayah tersebut sanggup memberikan masa depannya, tempat tinggalnya, pakaiannya. Ayahnya sanggup melakukan. Bukan karena ayahnya tidak memberikan permen dan mainan. Itu menandakan bahwa Allah itu gak sanggup. Jangan batasi Allah dengan segala keadaan dan pikiran kita. Karena Tuhan itu menjawab doa kita jauh dari apa yang kita pikirkan. Mungkin kamu berdoa untuk pemulihan. Tapi Tuhan dapat membawa kamu bukan hanya dipulihkan. Tapi kamu juga sampai di level kamu dapat memimpin orang untuk mengalami pemulihan. Kamu yang berdoa untuk minta Tuhan sembuhkan dari luka. Tapi Tuhan bawa engkau, biarlah melalui luka yang engkau alami. Biarlah itu untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Kamu yang berdoa minta kasih dari Tuhan. Tuhan bukan hanya mengasihi engkau, tapi dia memberikan identitas yang baru. Yaitu lahir baru di dalam Kristus. Agar melalui kasih itu, engkau dapat menjadi saluran berkatnya Tuhan. Dapat menjadi perpanjangan kasihnya Tuhan. Amin. Kemudian yang kedua adalah kuasanya bekerja di dalam kita. Dari ayat yang kita baca dikatakan bahwa seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Yes, kuasa yang bekerja di dalam saudara dan saya. Kuasa itu berasal dari dalam, bukan berasal dari luar. Paulus tidak mengatakan bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perubahan itu dari luar. No. Rasul Paulus mengatakan bahwa dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Jangan pernah batasi Tuhan, saudara. Banyak orang yang mengatakan bahwa aku bisa berubah, pastor. Kalau lingkunganku juga mendukung. Kalau lingkunganku baik, aku bisa berhasil, pastor. Kalau lingkunganku juga mensupport aku, lingkunganku lingkungan yang baik. No. Ikan di laut tidak menjadikan dagingnya menjadi asin. Tapi kuasa transformasi itu, Rasul Paulus bilang bahwa perubahan itu berasalnya dari dalam saudara. Artinya apa? Ada kuasa yang besar di dalam diri saudara dan saya. Dia adalah Roh Kudus, roh yang bukan pasif. Dia adalah roh yang aktif, roh yang kreatif, roh yang menguatkan, yang memulihkan, dan yang memberikan kita hikmat. Untuk kita tahu kemana harus melangkah. Untuk kita tahu jalan mana yang harus kita tempuh. Untuk kita tahu kapan kita harus berjalan. Kapan kita harus stop. Dan kapan kita harus berlari. Amin. Bukan berarti ketika kita tidak melihat jawaban doa, Tuhan tidak bekerja. Tuhan selalu bekerja. Tuhan selalu menjawab doa. Agar apa? Ketika Tuhan menjawab doa. Ini yang poin yang ketiga. Agar kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat. Dan di dalam Kristus Yesus. Turun-temurun sampai selama-lamanya. Jangan hidup biasa-biasa aja saudara. Jangan hidup dibatasi oleh segala pikiran kita. Jangan hidup dibatasi oleh akal kita. Karena apa? Karena apa yang pertama? Allah yang melampaui segala doa dan pikiran. Dia sanggup memberikan, menyediakan jauh lebih indah dari apa yang saudara pikirkan. Yang kedua, kuasanya yang bekerja dalam kita, yaitu Roh Kudus yang akan memampukan saudara dan saya untuk terus berjalan di dalam kemenangan. Dari kemenangan menuju kemenangan yang lebih besar. Dari kemuliaan menuju kemuliaan yang lebih besar lagi. Dan yang ketiga, agar semuanya itu biarlah nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan.
Kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Apapun situasimu hari ini saudara, Tuhan sanggup melakukan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Percaya, taat, dan bersyukurlah. Karena kuasanya bekerja di dalammu dan biarlah hidupmu memuliakannya. Kita angkat pujian ini. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupmu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Untuk firman-Mu, biarlah setiap firman yang ditabur dapat berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam setiap kehidupan kami. Biarlah Engkau Tuhan yang memampukan kami, biarlah kami gak mau membatasi setiap pikiran kami. Karena kami percaya dan kami beriman Engkau Allah yang sanggup melampaui segala akal dan pikiran kami. Dan Roh Kudus yang ada di dalam kami juga akan memampukan untuk setiap kami berjalan di dalam setiap kehendak dan rancangan-Mu. Dan biarlah itu semua Tuhan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan pernah lupa bahwa yang punya surga, crazy in love with you.